Usai PKS resmi menyatakan dukungan terhadap pasangan Anies Muhaimin, kini PR besar tertuju tidak hanya bagaimana memenangkan Pilpres, namun bagaimana meningkatkan elektabilitas paslon Anies Muhaimin yang masih berada di urutan ketiga. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Adi Praitno, pengamat politik melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Mas Adi. Apa kabar, Mas Adi? Selamat siang Reza, Alhamdulillah sehat selalu Mas. Baik, Mas Adi, memang sebelumnya ini kan diskusi internal di PKS ini kan cukup alot ya Mas Adi. Memang harus mengesampingkan soal mazhab lalu juga basis pendukung yang berbeda antara PKB dan juga PKS begitu Mas Adi. Tapi bagaimana Anda melihat akhirnya sikap PKS yang akhirnya merestui pasangan Amin ini Mas Adi? Ya saya kira memang secara prinsip bagi PKS sepertinya memang tidak ada pilihan lagi kecuali hanya terus mengusung Anies Baswedan sebagai bagian dari kepentingan politik mereka ya di Pilpres 2024 yang akan datang. Jadi dukungan PKS secara terbuka kemarin itu semakin menegaskan bahwa PKS itu tidak lagi dinilai setengah hati, dinilai tidak terlampau 100% misalnya, karena ada faktor Muhaimin di dalamnya. Jadi ini adalah titik balik di mana sebenarnya koalisi yang tergabung dalam Amin ini ya, semakin menegaskan bahwa mereka sangat siap mengarungi bahtera politik ya maju Pilpres di 2024 yang akan datang. Kalau dihitung rata-rata sebenarnya di atas kertas ini tentu adalah salah satu paduan politik yang menurut saya menarik ya. Nasdem nasionalis, kemudian PKB itu adalah dari kalangan Islam tradisional, sementara PKS itu adalah memiliki basis politik dari kalangan Muslim perkotaan. Jadi perpaduan ini kalau mampu diaksentuasi, mampu diakselerasi, mampu dimaksimalkan, bukan tidak mungkin pasangan Capres Amin ini relatif kompetitif di 2024 ya. Meski pada saat yang bersamaan kalau kita melihat hasilnya SMRC misalnya yang dirilis beberapa hari yang lalu, Ya. ini tentu menjadi PR besar supaya mereka ini terus melakukan kerja-kerja politik yang semakin agresif ya meyakinkan pemilih ke bawah karena masa pendaftaran dan masa kampanye itu menuju 2024 masih tersisa sekitar 7 bulan karena 7 bulan Iya. ini apapun masih bisa terjadi di kemudian hari Mas. Oke, jadi artinya tantangan kedepannya sebenarnya apa ini yang akan dihadapi oleh KPP atau PR utama, PR terbesar yang harus segera dibenahi oleh KPP ke depan ini seperti apa dengan semakin solidnya KPP saat ini? Kalau saya membaca secara statistik misalnya, jadi yang paling utama itu adalah menambal kekurangan elektabilitas yang selama ini menjadi kelemahan Anies Baswedan. Misalnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tentu dengan hadirnya Muhaimin Iskandar sebagai cawapres dari Anies Baswedan misalnya, harapan itu minimal di Jawa Timur, suara Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar relatif kompetitif gitu ya. Karena kita tahu bahwa PKB, bahwa Muhaimin Iskandar salah satu poros dan kekuatan politiknya ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah, Mas. Kalau ini yang dilakukan, bukan tidak mungkin misalnya pasangan Amin ini memang sangat layak untuk diperhitungkan. Meski pekerjaan itu tidak mudah, tapi dalam politik apapun masih mungkin terjadi. Saya kira teman-teman Nasdem, saya kira teman-teman PKS, kenapa menerima PKB dan Muhaimin misalnya, sebagian bagian dari poros politik ini, karena ada keyakinan dengan PKB inilah kemudian orkestrasi politik yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu bisa dimaksimalkan tentu untuk memenangkan pertarungan di Pilpres, Mas. Oleh karena Oke, itu, ya satu-satunya cara adalah gempur Jawa Timur dan gempur Jawa Tengah, untuk memaksimalkan suara Anies yang selama ini memang terlihat kurang maksimal di sana. oke. Tapi seberapa besar sebenarnya bagi KPP untuk seberapa besar urgensinya begitu ya Mas Adi, bagi KPP untuk segera membentuk tim pemenangan, khususnya untuk menyusun strategi dalam menggait para pemilih pemula begitu Mas Adi untuk Pilpres 2024. Anda melihatnya seperti apa ini Mas Adi? Ya, sebelum yang lain menentukan siapa soal cawapresnya, saya kira memang harus mulai kelihatan siapa ketua timnasnya ini, Mas, kapten timnasnya gitu ya. Ini untuk memaksimalkan kerja-kerja politik karena ini sudah telanjur diumumkan soal pasangan capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Jadi semua infrastruktur, semua infrastruktur politiknya harus mulai disiapkan. Tentu sudah tidak ada hari lain, tentu sudah tidak ada cerita lain bahwa satu-satunya cara menghadapi 2024 ya mulai besok, mulai lusa sudah mulai harus turun ke bawah, Mas. Tentu dengan basis massa, dengan basis politik, dengan basis apa namanya mesin yang harus dimaksimalkan.
untuk mengejar ketertinggalan yang selama ini memang sudah mulai kelihatan gitu. Oleh karena itu, kalau memang bisa sehari dua hari ini kapten timnasnya itu sudah mulai terwujud, Mas. Sehingga kaki-kaki politik di bawah itu bisa bekerja dengan maksimal. Jadi tak ada hari tanpa kerja politik, tak ada hari tanpa ada sosialisasi di bawah untuk memenangkan Amin ini. Oleh karena itu bagi saya sih memang sudah tak ada ceritanya lagi misalnya untuk mengulur waktu kapan segera untuk mengumumkan timnasnya Amin ini. Karena sebelum yang lain ini memaksimalkan kerja-kerja politiknya, tentu mesin politik dari pendukungnya Amin ini adalah salah satu mesin yang sebenarnya memulai aspal pertarungan menuju di 2024 itu. Oke, KPP juga masih membuka peluang ya bagi partai lain untuk bergabung begitu ke koalisi perubahan untuk persatuan ini. Tapi Mas Adi sebenarnya masih ada peluang tidak bagi Demokrat untuk berbalik arah kembali ke KPP begitu, mendukung Anies sebagai capres? Ya tentu hanya Demokrat yang tahu ya, tapi bagi saya Demokrat ini pastinya cukup galau ya, karena memang satu sisi suasana hati mereka kan adalah suasana hati perubahan. Kalau bergabung dengan Prabowo, ternyata ya tentu suasana hati perubahannya tidak dapat, karena apapun Prabowo itu adalah bagian dari replika dari politik saat ini. Begitupun ketika bergabung dengan Ganjar Pranowo, tentu tidak dapat chemistry-nya, tentu tidak dapat suasana hatinya. Karena memang PDIP adalah partai politik penguasa gitu ya. Ya satu-satunya kalau kita bicara tentang selera politik, bicara tentang mazhab dan ideologi politik perubahan, mestinya Partai Demokrat memang harus mempertimbangkan untuk CLBK. Karena apapun judulnya ya kalau Demokrat terus ingin merawat konstituen mereka yang rata-rata adalah kritis terhadap pemerintah, bahkan dalam banyak hal anti terhadap Jokowi, tentu mempertimbangkan untuk kembali kepada porosnya Amin ini menjadi satu solusi yang menurut saya cukup rasional gitu, Mas. Karena bagi saya kalau Demokrat bergabung dengan Prabowo ataupun Ganjar, ini akan kesulitan membangun narasi politik. Ini akan sulit untuk meyakinkan para pemilihnya yang selama ini memang terdiri dari mereka yang berada di luar kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu, ya ketimbang misalnya Partai Demokrat ini terjebak dalam kegalauan akut, sampai saat ini misalnya kubu Prabowo, kubu Ganjar itu tidak terlampau meminati mereka sebagai bagian dari koalisi, ya tak ada salahnya sebenarnya bagi Demokrat itu untuk mempertimbangkan kembali lagi menjadi bagian dari pendukungnya Anies Baswedan ya, tentu untuk mengamankan pertarungan di 2024. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Adi Praitno, pengamat politik, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat selalu Mas Adi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.